Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu 27 Desember 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 11. Dikatakan demikian, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Demikian firman Tuhan. Tema renungan, setia mengerjakan perjanjian dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa manusia yang sudah tidak terkendali menyebabkan Allah memutuskan untuk memusnahkan bumi dengan air bah. Semua manusia binasa kecuali Nuh dan keluarganya yang menjadi nenek moyang manusia. Dahsyatnya peristiwa air bah tidak ada tandingannya, karena itu adalah tindakan Tuhan. Kita bisa bandingkan peristiwa tsunami yang paling mengenaskan yang terjadi di Aceh, mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia dihantam badai tsunami. Namun tidak lebih dari 3% penduduk Aceh. Nah, bagaimana dengan air bah? Peristiwa air bah membunuh hampir 100% penduduk bumi saat itu. Kalau air bah seperti itu terjadi lagi sekarang, maka korban manusia akan lebih dari 7 miliar, yakni semua penduduk bumi. Kita bersyukur bahwa hukuman itu tidak akan terjadi lagi karena Allah sudah berjanji tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Janji Allah itu adalah bagi semua makhluk hidup untuk selama-lamanya dan tidak bisa dibatalkan karena yang berjanji adalah Allah, pribadi yang setia. Tanda perjanjian itu ialah pelangi, busur Allah yang ditaruh di awan dan dapat dilihat semua orang. Janji itu tanpa syarat. Semua makhluk menikmati sebagai anugerah yang harus disyukuri dengan rasa takut dan hormat kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, sekarang telah jelas bagi kita bahwa perjanjian Nuh itu ternyata memberi keselamatan kepada manusia untuk menikmati perjanjian baru. Baca Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan pasal 34, yakni berkat keselamatan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Manusia yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Perjanjian baru itu juga adalah anugerah. Tandanya ialah baptisan dan perjamuan kudus. Kesempatan untuk keselamatan itu terbuka pada masa anugerah sekarang ini dan akan berakhir pada akhir zaman, ketika Allah akan membinasakan bumi, bukan dengan air bah, tapi melainkan dengan api. Bandingkan 2 Petrus 3 ayat 10. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari jalani hidup sampai kedatangannya, lakukan firman-Nya dengan tetap setia, berbuat kebaikan dan jangan pernah mundur dari jalur Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk memahami bahwa perjanjian Allah dengan Nuh adalah perjanjian yang memberi kesempatan kepada semua umat manusia untuk menikmati berkat anugerah keselamatan melalui kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima
anugerah keselamatan, dan yang tidak percaya tentu akan dihukum. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk setia senantiasa melakukan firman-Mu dengan tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama, menghargai nyawa sesama, tidak saling menyakiti, dan menjaga dan memelihara hubungan yang erat dan baik dengan Allah, memahami bahwa Allah tidak lagi mendatangkan air bah. Allah memulihkan hidup segala ciptaannya. Allah yang telah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya dan tetap mengasihi kita umatnya. Berkati para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah kami senantiasa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami dengan selalu mengucap syukur dalam segala kondisi yang kami alami. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Tuhan kiranya berkarya menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Pulihkan kesehatan umat yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Menopang mereka yang lemah dan berbeban berat. Menghibur mereka yang bersedih dan berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.